ada masalah, kita terbentur dengan masalah hutang, bisa dibilang begitu. Ya sebenarnya kita kewajiban ada dari investor, perbankan, dan juga dari vendor gitu. Totalnya sekitar 13,3 sampai 13,5 M lah gitu. Hutang itu indah di awal, tapi sakit seterusnya sampai akhirat kalau misalnya kita tidak terbayar gitu. Tapi sakit seterusnya sampai akhirat kalau misalnya kita tidak terbayar gitu. Nama saya M. Khairuddin dan istri saya Leni Septiana. Kami dari Gresik. Untuk usaha saya ada usaha di bidang kontraktor dan ada ikut bisnis dengan teman-teman di bidang transportasi, pengangkutan begitu. Kami mengenal untuk seminar ini dari IG, ya, dari sosial media. Jadi ya secara tidak sengaja, ya nggak tahu, mungkin karena petunjuk Allah ya. Jadi ketika dibuka kok malah muncul itu, dan sebelumnya sih banyak yang keluar tapi kok tertarik untuk itu, makanya cari tahu gimana itu. Ya sebenarnya prosesnya sempat 1 minggu lebih ya, saya sempat kontak, tapi karena ada kegiatan saya harus ke Kalimantan. Ya, sehubungan juga dengan kewajiban saya, baru setelah itu ya saya baru kontak lagi gitu. Ya sempat ajak istri, tapi istri juga belum tertarik untuk itu, karena jujur kita masih konsentrasi dengan masalah di kita. Jadi kalau kita ke sini itu ya juga karena ada masalah lah. Ya bisa disyukuri juga lah ya, ada masalah, kita terbentur dengan masalah hutang, bisa dibilang begitu. Ya kayaknya kita bisa ikut untuk seminar TBI ini gitu. Kami sendiri punya kewajiban, ya sebenarnya kita kewajiban ada dari investor, perbankan, dan juga dari vendor gitu. Totalnya sekitar 13,3 sampai 13,5 M lah gitu kewajiban. Sebenarnya di awal kita juga tidak terlibat, karena pada awalnya kita sendiri tidak menggunakan perbankan gitu ya, tapi lebih kepada investasi ya, dimana yang investor itu adalah masih di lingkungan keluarga dan kenalan lah gitu, yang memang sudah mengenal kami. Ya kita coba dengan bagi hasil ya, kita coba dengan cara syari. Tapi problemnya di dalam bisnis ini kan terkadang ya, karena kita tidak punya ilmu ini, kita terbentur dengan kita tidak bisa closing di akhir tahun, sehingga seharusnya kita closing dalam arti kita harus bisa laporkan laba rugi dan bagi hasilnya secara itu, ternyata tidak. Tapi karena dasarnya cuma percaya saja ya, maka kita hanya kasih konfirmasi 3 bulan sebelum habis masa waktu investasi, kita sampaikan. Ini berjalan setelah saya keluar dari tempat bekerja saya 2018 ya, sampai dengan ya kemarin lah, kita di sebelum Lebaran ya gitu. Di Ramadan itu baru puncaknya di sana ya. Jadi kita sendiri tidak bisa lagi membayar kewajiban kita kepada karyawan kita, kepada vendor kita. Di situ kita putuskan kita close semuanya. Jadi karyawan kita rumahkan semua, padahal itu mau Lebaran gitu. Hal yang tidak kita inginkan, tapi itu terpaksa kita lakukan. Karena kalau tidak, kita lebih zalim lagi pada mereka, karena hak mereka tidak terbayarkan gitu. Nah, kondisi itulah yang ya buat kita mencari petunjuk dari Allah lah ya. Dikasih kekuatan untuk masalah ini. Jujur, hampir satu bulan sebenarnya saya tidak bicara sama istri tentang kondisi di perusahaan atau di usaha. Sampai terakhir ya awalnya mau habis Lebaran lah deh, biar ini. Maksudnya
istri dan anak-anak juga kan berhak untuk bahagia. Tapi qadarullah, si istri nanya gitu, ya saya sampaikan, ya insya Allah Allah jawab doa saya dengan istri tenanglah dengan itu. Sampai ujungnya ya kita bersama-sama untuk menghadirkan seminar inilah gitu. Mungkin lebih mau nambahi, monggo silakan. Ya awalnya sih kayak ini seminar apa, takutnya cuma untuk ya jalan keluarnya gimana gitu kan, masih jadi pertanyaan. Sempat saya bilang takutnya bohong-bohong gitu ya kan, karena sebelumnya sempat ikut seminar yang juga nggak berguna gitu ya kan, malah menyesatkan gitu ya kan, itu aja takutnya. Tapi saya aja ikut ini pakai sholat, pakai doa. Kalau bener saya kuat mau daftar. Awalnya saya bapaknya mau sendiri, biar sendiri aja atau ada teman atau keluarga di Bogor. Saya bilang ngapain saya 3 hari ikutin tapi nggak ikut gitu ya kan. Akhirnya pakai sholat, pakai doa, ya duit seadanya, insya Allah kuat daftar. Itu terakhir langsung semangat bapaknya. Alhamdulillah kok langsung kayak cerah gitu, kayak ada semangat untuk ini. Ya udah alhamdulillah ya berangkat. Kita sempat punya karyawan 250 orang. 250 karena kita yang itu di kontraktor ya. Sementara yang untuk di pengangkutan kita udah sempat masalah ya. Jadi di kontraktor itu kita coba di Desember, Januari, Februari itu kondisi yang sangat susah, bisa dibilang ya sangat kritis gitu. Kita memperbaiki kinerja karyawan ya, karena progres tidak tercapai, omset tidak tercapai, otomatis kan kita punya ini penghasilan juga berkurang. Jadi kita rubah atau kita beri pendekatan dengan mendisiplinkan karyawan, baik itu dari sistem disiplin, kehadiran, kinerja, bahkan masalah gaji atau apa. Tapi kenyataan karyawan malah lebih banyak resign, bisa bilang post major lah jadinya. Jadi 3 bulan terakhir kita ngelihat bahwa kita punya overhead udah semakin besar, maksudnya lebih berat, persentasenya jadi besar karena omset kita semakin turun kan gitu, karena banyak karyawan yang resign, kita cari pengganti, otomatis nggak bisa sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi kerjaan itu udah tertinggal ya. Puncaknya itulah di Ramadan itu ya, saya udah sampaikan dari Februari untuk memastikan bahwa kita harus bisa membiayai karyawan dari payment gitu, dari invoice. Tapi kenyataannya itu tidak bisa, makanya waktu itu terpaksa. Tapi alhamdulillah saat ini kita sedang membangun lagi. Jadi tanggal 25 kita stop, tanggal 26 kita coba untuk jalan lagi mana pekerjaan, karena kan kita juga harus jaga nama baik kita ke customer kita kan gitu. Alhamdulillah saat ini kita mulai bangun. Bismillah lah, mudah-mudahan Allah berikan jalan lah gitu. Ya. Itu karena utang atau gimana Pak? Iya, otomatis gitu, karena tanggung jawab utang kita, tanggung jawab investasi kita yang notabene sudah menyerempet kepada riba, karena kita udah nggak, ya konsepnya syariah gitu, tapi prakteknya tidak jadinya gitu. Jadi kan itu tadi serempet. Jadi untuk menutupi kekurangan, ya terpaksa kita berhubungan lagi dengan bank kan begitu. Otomatis seperti itu. Tutup lubang. Ya itu tadi istilahnya tutup lubang, untuk nutup kubangan. Untuk nutup Gali itu. lubang, nutup kubangan. Sok ya pasti ya, tapi belum ada pertanyaan apa-apa, cuma ini gimana gitu loh ya, stop katanya gitu, stop terus gimana gitu aja pertanyaannya, kan cuma itu baru setelah itu nangisnya 1 minggu cuma bisa nangis kan tanpa ada tahu jawaban. Tapi ya alhamdulillah lama-lama ya jawabannya sedikit-sedikit tapi pasti gitu, insya Allah lah. Ya sekarang ini lagi kan cari jawaban juga kan istilahnya. Lumayan, insya Allah lah, yakin nggak? Ya awal-awal puasa itu sampai gini, nggak mau makan. Biasa kan buka makan, ini cuma sahur toh, itu pun dikit. Ini kenapa gitu loh, kok kurus banget.
kan nggak mungkin gara-gara puasa aja ditanyain, ternyata ya dipancing dulu baru mau ngomong gitu. Sebenarnya kita yang di pada dasar apa yang disampaikan ya, baik itu dari Al-Quran ya, dalil-dalil yang ada itu bukannya nggak kita tahu, kita ingin tahu, tapi kok nggak dijalani ya. Itu tadilah itu ya, karena ketika misalnya sudah hawa nafsu yang sudah bicara ke sana ya, kita ngeliat gimana caranya untuk bisa kembang, bagaimana ini, terus tekanan untuk tanggung jawab ya, kita cuman cari utangan untuk bayar gaji karyawan kita atau apa, itu kan kita hanya ngelihat zolim kita kepada mereka yang sudah kerja, padahal sebenarnya hasil kerja mereka itu yang harusnya itu dari invoice, dari payment, tapi itu tidak dapat, tapi itu terbiasa. Insya Allah ya, karena mengadunya awalnya tuh ke Allah saja, jadi Allah juga mungkin sudah tendangkan istri saya, jadi sebenarnya secara ini tidak inilah. Takutnya cuma sama saya, takutnya nggak terima gitu aja. Jadi pada waktu itu dan saya juga pikirkan gitu ya kan? Ini utang ya, kita hanya mikirkan waktu itu tuh matilah gitu. Istri pun juga begitu ya, mati, ninggalkan beban kepada keluarga saja, istri kepada anak-anak, itu saja. Takut ngewarisin hutang ya, bukan ngewarisin harta, malah ngewarisin hutang, itu aja. Sampai kita putuskan nanti Lebaran nanti kita akan ngomong sama anak-anak, tapi istri tidak kasih, karena saya bilang ini hak kalian yang udah saya ganggu gitu. Karena kan terakhir kan aset di rumah ya, itu yang kita inikan gitu. Kondisinya itu sudah dikumpulin bertahun-tahun, hilangnya sebentar. Kalau saya pertama itu langsung inget ya anak-anak gitu, mau dilurusin gitu ya, maksudnya anaknya ada 2 kan, dia udah nikah ya, pokoknya di-cut dulu sampai dengan keluarga gitu sih. Kalau kepikirannya sih anak-anak gitu aja. Iya, pokoknya jangan sampai terjebak hutang sama riba ini ya, baru kita sama-sama ngelis lah apa yang harus dibuat gitu. Sebenarnya gini, di kita sendiri sudah di awal sudah sepakat itu. Dari sebelum Lebaran kita udah sepakat, begitu saya cerita udah sepakat ya, kita harus jual aset gitu. Dan istri udah ikhlas, dan ya kasih tahu anak-anak nggak perlu kata istri, toh akhirnya anak-anak juga tahu gitu. Ya sebenarnya ada aset yang sudah terjual-jual dan ada aset dengan proses yang udah mau jual. Tujuan kita cuma gimana caranya kita untuk ngebayar hutang lah, ya kewajiban kita kepada manusianya gitu ya. Kalau tobat ke Allahnya itu udah nggak bisa habis ya, malam kita ini terus, itu sih sebenarnya itu kewajiban itulah. Gitu. Harus bayar hutang, harus ya jelas ya itu hutang itu kita ini, cuman dia ya kita juga harus punya ilmu dalam arti kata saat ini yang bisa bayar hutang itu kalau aset bakalan habis pun itu. Aset itu untuk nilai sebegitu, aset kita bakalan habis pun belum terbayar semua, mungkin begitulah. Dan saat ini pun aset kita kan secara sertifikat kan sudah ada di tangan perbankan kan gitu. Ya, tapi ya itu tadi yang sekarang kita dapat ilmu bahwa ya harusnya kita fokus. Selama ini udah nggak fokusnya cuma bayar hutang, jual aset, tapi kita nggak fokus kepada bisnisnya gitu. Untuk saat ini ya kita ya juga harus fokus kepada bagaimana kita memperbaiki bisnisnya gitulah. Gitu. Sebenarnya kita juga penggiat dakwah gitu, tapi itu tadi gitu, kita hanya bisa dakwahi orang tapi kita sendiri belum beres gitu. Itu yang malu di sana ya. Lebih malu kita kepada Allah lah gitu ya. Kalau orang lain ya sudahlah kan gitu. Ya, lebih malu kepada Allah lah gitu ya. Dengan materi-materi atau gimana, motivasi yang diberi, ancaman yang diberi kemarin tuh ya, gitu. Sebenarnya sudah sadar, tapi kalau kemarin betul-betul seperti dipukuli lah kita. Hari kedua itu betul-betul kita seperti dipukuli lah udah. Padahal kita udah sadar itu, tapi ya itu sadar itu. Tahu riba salah, haram, tapi saudara-saudaraku yang mungkin ya para pembisnis walaupun tidak lah ya, tapi yang jelas hutang itu indah di awal, tapi sakit terusnya sampai akhirat kalau misalnya kita tidak terbayar gitu.
Kita semua udah tahu lah ya, dari Harus kecil ada juga ilmu. kita tahu kalau riba itu pun juga diharamkan kan gitu, dan perbuatan yang dibenci oleh Allah ya dan Rasulullah. Sampai ya kalau kita melakukan riba itu sama seperti kita mengajak Allah dan Rasulnya atau berperang gitu. Wah, kalau begitu, dan jujur ya membayangkan begitu ya udah nggak bisa. Jadi buat teman-teman sekalian mungkin bisa introspeksilah diri untuk ini supaya ya mudah-mudahan lebih bisa diberi hidayah lah bagi Allah ya. Gitu. Saya yakinnya apa yang saya alami juga samalah sudah dan pasti akan dialami oleh teman-teman yang hutang, apalagi terserempet riba gitu. Yang jelas seperti itu saja mungkin. Ikut TBE yang pasti. Biar akidahnya lebih kencang. Ya, berilmu. Jadi bertambah ilmu. Dan yang paling penting ada keluarga, komunitas. Iya, bertambah keluarga, bertambah teman. Jujur sahabat. musuh kita di luaran sana itu sangat kuat. Harus ada, jadi dapat komunitas ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.